Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang hadis ahad. Hadis ahad secara etimologi, ahad merupakan bentuk jamak dari wahid yang berarti satu. Maka hadis ahad atau wahid adalah suatu yang disampaikan oleh satu orang, sedangkan secara terminologi hadis ahad adalah hadis yang perawinya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gorib. Hadis masyhur adalah merupakan isim maf'ul dari kata sahroh yang secara etimologi berarti sesuatu yang jelas diterangkan, sedangkan menurut terminologi merupakan hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan. Hukum hadis masyhur bergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan. Sebagian hadis masyhur adalah yang sahih, sebagian hasan, dan sebagian lagi ada yang doib. Bahkan ada yang maudhu. Namun perlu diketahui bahwa kesohihan hadis masyhur lebih kuat daripada kesohihan hadis ajiz dan gorib yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja, periwayat saja. Adapun kitab-kitab hadis masyhur yang beredar di tengah-tengah masyarakat bukan masyhur menurut istilah hadis, di antaranya al-maqasid al-hasanah fi ma isataharo ala al-sinati karya as-Sakhawi. Yang kedua, qasfu al-khafa wa mujail al-ilbas fi ma isataharo min al-hadis ala al-sinati al-nas karya al-Ajluni. Yang ketiga, tamiju al-toyib min al-khabith bima yaduru ala al-sinati al-nas min al-hadis karya Ibnu al-Daiba as-Saibani. Yang kedua, hadis ajiz. Hadis ajiz artinya yang sedikit, yang gagah atau yang kuat. Secara istilah, ilmu hadis adalah hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan. Mahmud al-Tohan menjelaskan masing-masing tingkatan tidak boleh kurang dari 2 orang perawi. Jika sebagiannya dijumpai 3 orang atau lebih perawi, hal itu tidak merusak hadis ajiz. Asalkan di dalam tabakoh lainnya meskipun cuma 1 tabakoh terdapat 2 orang perawi, sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal perawi di dalam tabakoh sanad. Dalam hadis ajiz terdapat hadis ajiz yang sahih, ada yang hasan, ada pula yang doib. Tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hasan, dan doib. Yang ketiga, hadis gorib. Hadis gorib secara etimologi berarti sendirian atau al-munfarid, terisolir jauh dari kerabat, perantau, asing, aneh, dan sulit dipahami. Ulama lain memberi nama lain yang searti dengan gorib adalah hadis par. Kata par diartikan tunggal dan 1. Sedangkan secara terminologi, hadis gorib atau hadis par ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.
Ulama hadis membagikan hadis gharib ini ke dalam dua macam, yaitu satu, gharib mutlak, hadis yang hanya seorang diri perawi dalam periwayatan sekalipun dalam satu tingkatan sanad. Yang kedua, gharib nisbi. Menurut Mana al-Qattan, gharib nisbi atau disebut juga al-fardu an-nisbi, yaitu apabila keghoriban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu hadis ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut. Untuk kesimpulannya, hadis ditinjau dari bilangan penukilannya sampai dibukukan, penulisannya sampai dibukukan. Saat ini dapat dibagi kedua macam, hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, hadis mutawatir dibagi kedua jenis, mutawatir lafzi dan mutawatir manawi. Hadis mutawatir wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Dibagi ketiga jenis. Pertama, masyhur, yaitu apabila diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih disebut tingkatan atau tabaqat, tapi tidak sampai tingkatan hadis mutawatir. Kedua, hadis aziz, yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan atau tabaqoh. Ketiga, gharib, yang hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila banyak penjelasan atau kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.